Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iin Kusmiati, mahasiswa program studi pendidikan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Yuk simak videonya. Di dalam akuntansi perusahaan jasa terdapat siklus perusahaan jasa yang terdiri dari 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahap pencatatan, tahapan yang kedua yaitu tahap penyesuaian atau pengikhtisaran, dan tahap yang ketiga yaitu tahap pelaporan. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai ketiga tahap tersebut, alangkah lebih baik jika kita memahami terlebih dahulu mengenai pengertian perusahaan jasa dan karakteristik perusahaan jasa. Pengertian perusahaan jasa. Perusahaan jasa merupakan perusahaan yang di dalamnya menjalankan kegiatan usaha sebagai penyedia jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumennya, atau lebih ringkasnya, perusahaan jasa ini merupakan perusahaan yang memberikan pelayanan jasa kepada konsumennya. Selanjutnya yaitu karakteristik dari perusahaan jasa. Karakteristik yang pertama yaitu kegiatan yang dilakukan berupa pelayanan jasa. Yang kedua, pendapatan diperoleh dari penjualan jasa yang dilakukan. Yang ketiga, tidak ada perhitungan harga pokok pesanan. Yang keempat, perhitungan laba atau rugi diperoleh dengan membandingkan jumlah pendapatan dengan beban yang dikeluarkan. Karakteristik yang kelima yaitu dalam proses produksi jasa bisa saja dilakukan dengan maupun tidak memerlukan bantuan dari produk fisik. Karakteristik yang terakhir yaitu jasa yang dihasilkan tidak bisa disimpan sehingga sekali beli maka penggunaannya langsung habis. Setelah kita memahami mengenai pengertian dan juga karakteristik dari perusahaan jasa, maka kita akan masuk mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa yang terdiri dari 3 tahap tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Tahap yang pertama yaitu tahap pencatatan. Di dalam tahap pencatatan terdapat beberapa hal yang perlu dicatat. Di antara dokumen transaksi, pencatatan ke dalam jurnal umum dan posting ke buku besar. Yang pertama yaitu dokumen transaksi. Dokumen transaksi ini merupakan dokumen-dokumen berisi transaksi yang telah atau akan dilakukan perusahaan, seperti contohnya cek, nota, faktur, memo, kwitansi, dan lain sebagainya. Tahap yang kedua yaitu pencatatan ke dalam jurnal umum. Setelah kita mendapatkan dokumen transaksi tadi, maka dokumen transaksi tersebut akan dijadikan acuan untuk mencatat transaksi-transaksi ke dalam jurnal umum. Setelah selesai mencatat ke dalam jurnal umum, maka langkah selanjutnya yaitu posting ke dalam buku besar. Nah, sebelum melakukan posting ke dalam buku besar perlu diperhatikan bahwa pencatatan di dalam buku besar ini digolongkan berdasarkan akun-akunnya. Seperti ini contohnya. Ini adalah contoh dari dokumen transaksi, bukti kas masuk, bukti kas keluar. Teman-teman bisa melihat ya bahwa kalau bukti kas masuk berarti ada kas masuk yang menjadi pendapatan perusahaan dan ada bukti kas keluar yang menjadi beban yang harus dikeluarkan dari perusahaan. Seperti contohnya di sini adalah pelunasan utang di dalam bukti kas keluar dan di sini adalah penerimaan pembayaran dari Bapak Suparman. Seperti itu. Nah, contoh yang selanjutnya di memo dan faktur. Memo ini merupakan catatan internal yang terjadi di dalam perusahaan. Seperti contohnya ini dari pimpinan yang ditujukan kepada bagian pembukuan. Catatannya itu berisi penyusutan peralatan aktiva tetap, harap disusutkan 100% dari harga perolehan. Nah, di sini juga ada faktur nih teman-teman. Faktur ini faktur yang diberikan dari perusahaan kepada konsumen atau distributor atau supplier seperti itu ya. Di sini ada rinciannya 10 kali cat tembok, 10 lembar triplek dengan totalnya Rp230.000. Ini ada contoh kwitansi dan nota. Teman-teman pasti udah nggak asing ya dengan kwitansi dan nota seperti ini.
Contoh yang selanjutnya yaitu ada nota debit dan nota kredit. Nah, di sini saya juga sudah mencarikan contoh sederhana dari jurnal umum dan buku besar. Yang perlu menjadi perhatian di sini adalah hal-hal yang dimuat di dalam jurnal umum ya. Di sini terdiri dari tanggal transaksi, keterangan transaksinya itu apa, dan ref atau nomor akunnya, mohon maaf, yang ada debit dan kreditnya. Yang perlu menjadi perhatian di dalam pencatatan jurnal umum ini, setelah selesai melakukan pencatatan sampai di akhir, perlu dijumlahkan atau ditotalkan sehingga dapat diperoleh nominal yang sama antara kolom debit dan kredit atau yang disebut dengan istilah balance atau seimbang. Nah, setelah itu, setelah selesai mencatatkan ke dalam jurnal umum, maka langkah selanjutnya yaitu posting ke dalam buku besar yang digolongkan berdasarkan nama-nama akunnya. Seperti contohnya di sini ada akunnya mungkin kas, nomor kode akunnya 11 dan uraian transaksi kas yang terjadi di dalam jurnal umum ini kita ringkas di dalam buku besar akun kas seperti itu. Nah, selesai pada tahap pencatatan tadi sampai dengan posting ke buku besar, maka tahap selanjutnya ini dinamakan tahap penyesuaian. Di dalam tahap penyesuaian ini, beberapa jurnal yang harus dicatat atau disusun. Jurnal yang pertama yaitu neraca saldo, penyesuaian, NSFP atau neraca saldo setelah penyesuaian, dan neraca lajur. Ini neraca saldo, dan ini dari jurnal penyesuaian dan daftar saldo setelah penyesuaian. Di sini contoh dari neraca lajur. Setelah kita selesai pada tahap penyesuaian tadi, tahap selanjutnya adalah tahap pelaporan. Beberapa hal yang perlu dilaporkan dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, laporan arus kas, dan CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini saya juga sudah mencarikan terkait dengan contoh dari laporan laba rugi. Saya mengambil contoh dari rental mobil Mahesa. Di sini kita dapat melihat bahwa ternyata di laporan laba rugi ini si rental mobil Mahesa mengalami kerugian sebesar 4.350.000 karena ternyata bebannya dikeluarkan lebih besar dari pendapatannya. Nah, selanjutnya ada contoh perubahan modal dari rental mobil Mahesa. Di sini juga kita dapat melihat ya modal akhir Tuan Mahesa atau modal Mahesa per 31 Juli 2018 sebesar Rp28.350.000. Nah, contoh yang selanjutnya ini ada laporan posisi keuangan atau sering disebut juga dengan neraca, tapi kita lebih familiar di laporan posisi keuangannya. Di sini terdiri dari aset lancar, aset tetap, liabilitas jangka pendek, dan liabilitas jangka panjang serta ekuitas. Sehingga diperoleh total aset tetap sebesar 173.240 dan total liabilitas dan ekuitasnya sebesar 173.240. Nah, di bagian ini juga harus balance ya teman-teman. Nah, ini ada contoh laporan arus kas. Di sini saya mengambil contoh dari bengkel Eka. Di sini dapat kita peroleh bahwa arus kas bersih dari pendanaan itu sebesar 4.700.000 dan saldo kasnya itu sebesar 2 juta. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah kita selesai melakukan pencatatan pada tahap pencatatan, penyesuaian, dan pelaporan, maka sudah selesai satu siklus perusahaan jasa. Oke, sekian penjelasan saya mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Semoga dapat dengan mudah dipahami oleh teman-teman dan juga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Apabila teman-teman masih bingung dan ingin bertanya, teman-teman bisa mengirimkan pertanyaannya ke alamat email saya yaitu iinksmt22@gmail.com. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.